Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Ramadan Syukri, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi usul fikih, yaitu istihsan dan maslahah mursalah. Definisi istihsan. Menurut bahasa, istihsan berarti memandang baik sesuatu, sedangkan menurut istilah, istihsan ini meninggalkan ketentuan qiyas yang menjelaskan ilahnya dan menggunakan qiyas yang samar ilahnya. Dari segi etimologi, istihsan ini berarti menilai sesuatu dengan yang baik. Para ulama yang menerima istihsan sebagai dalil hukum, mereka mengembalikan dasar istihsan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya mengambil dalil dengan istihsan itu hanyalah istidlal dengan qiyas kafi yang menang atas qiyas jali atau kemampuan qiyas atas qiyas lain. Macam-macam istihsan. Ditinjau dari segi dalil yang digunakan pada saat beralih dari qiyas, istihsan ada 3 macam. Pertama, beralih dari apa yang dituntut oleh qiyas zahir atau qiyas jali kepada apa yang dikehendaki oleh qiyas kafi. Dalam hal ini, si mustahid tidak menggunakan qiyas jali tetapi menggunakan qiyas kafi sebagai penggantinya, karena itu yang dianggap lebih baik. Kedua, beralih dari apa yang dituntut oleh nas yang umum kepada hukum yang bersifat khusus. Ketiga, beralih dari tuntutan hukum kulli kepada tuntutan yang dikehendaki hukum pengecualian. Ditinjau dari segi sandaran atau yang menjadi hukum dasar dalam peralihan untuk menempuh cara istihsan oleh mujtahid. Istihsan terbagi menjadi 5 macam, yaitu istihsan al-qiyas, yaitu istihsan yang sandarannya adalah qiyas kafi. Kedua, istihsan al-nas, yaitu istihsan yang sandarannya adalah nas Al-Quran atau hadis Nabi. Ketiga, istihsan al-ijma, yaitu istihsan yang sandarannya dengan ijma. Keempat, istihsan al-urf, yaitu istihsan yang sandarannya dengan urf atau adat yang berlaku. Istihsan al-darurah, yaitu istihsan yang sandarannya adalah darurat. Misalnya, seseorang yang dititipkan barang harus mengganti barang yang dititipkan kepadanya apabila digunakan untuk mengkonklusi hidupnya. Apabila seseorang anak dititipkan barang kepada ayahnya, kemudian barang tersebut digunakan oleh ayahnya untuk biaya kehidupannya, maka berdasarkan istihsan si ayah tidak diwajibkan menggantinya karena ia mempunyai hak menggunakan harta anaknya untuk membiayai keperluan hidupnya. Lanjut, definisi maslahah mursalah. Maslahah mursalah terdiri dari 2 kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahat yang sudah mengindonesia berasal dari bahasa Arab yang jamaknya maslahih, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan. Maslahah merupakan bentuk masdar dari fi'il salaha. Dia merupakan lawan dari kata mafsadat yang berarti kerusakan dan kebinasaan. Landasan hukum maslahah dan mursalah. Maslahah mursalah merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atau atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah al-Mahbulah. Maslahah mursalah adalah salah satu dalil hukum Islam untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah al-Mahbulah, baik diterima maupun ditolak. Secara umum, penggunaan maslahah mursalah ini adalah dalil usul fikih dari kalangan mazhab Maliki dan ahli usul lainnya yang menganggap baik untuk digunakan dalam memecahkan problem umat akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Secara umum, penggunaan maslahah mursalah ini adalah ahli usul fikih dari kalangan mazhab Maliki dan ahli usul lainnya yang menganggap baik untuk digunakan dalam memecahkan problem umat akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam materi istihsan dan maslahah mursalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.